Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Monggo. Alhamdulillah. Ini kalau udah kumpul begini nih mesti ada yang mau kita diskusiin nih. Ya teman-teman begini. Jangan tidak pernah dikir ya. Bahkan bila dibilang ahli dikir ya. Oke. Karena hubungannya dengan la ilaha illallah loh itu. Iya. Tuhan itu. Dikir ya. Iya. Nah. Dikir itu artinya apa sih gitu loh maksud saya. Ya kalau enggak ya percuma berarti ora tau ngrasakno. Dikir itu bahasa Indonesianya apa gitu aja gampangannya lah. Apa cara Jawane apa lah. Eling. Bahasa Indonesia apa? Menyebut. Menyebut. Ingat. Apa? Ada menyebut. Menyebut, mengingat yang satunya. Berarti dua dong artinya. Iya. Oke. Bisa menyebut, bisa mengingat. Berarti ketika siapa dikir la ilaha illallah itu yang menyebut yang mengingat. Apa iya? Nah itu yang ingatnya itu. Mengerjakan dua hal itu. Menyebut, Mengingat. mengingat gitu. Bisa Pak? Mulutnya nyebut, Bisa. Mulutnya nyebut katanya terus. hatinya mengingat. Tapi Hatinya mengingat. Yang diingat itu bukan Yang tahu. mengingat, mulutnya nyebut. Iya. Hati itu yang warnanya coklat itu kan. Iya. Aku nggak cerita hati, aku cerita kolbu. Kolbu. Nah, dan aku nggak cerita lambe kan. Nggak cerita mulut dari tadi juga. Kuping aja enggak. Iya. Itu bisa ditunjuk itu. Dan kita bicaranya udah bicara jam 00 tadi katanya. iya. Waktunya Pak, Kosong. itu dimensi lain gitu. Oh iya, jikir nggak perlu diucap. Apaan? Iya, jikir nggak perlu diucap. Pokoknya intinya dikir itu mengingat dan menyebut. Iya caranya, aku bingung juga ya mengingat dan menyebut itu. Ida dzukirallah apabila disebut Nah, asma Allah. pikir Allah. Wajib. Pada karollah kasiro sebutlah asma Allah yang banyak. Banyak. Mengingat Allah yang banyak gitu ya. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Masih iya kadang-kadang zikir diartikan mengingat, diartikan menyebut. Berarti punya dua itu. Udah nggak apa-apa, nggak salah. Cuman kudu cetha. Sing eling sapa, sing nyebut sapa. Piye to? Oh, malah hening ya. Mengheningkan cipta mulai. Dapat tunjuk. Rokok dhisik. Kondisi. Enggak, biar ngincipi aja Pak. Ngincipi. Orang dah ngincipi ada piring. Sak sendok lumayan lah teman. Sampai iso ngincipi sak sendok, itu kelingannya terus. Itu malah Enak masalahnya ya. malah makin dalam Pak Yai. Malah makin dalam ini kalau ibarat saya ini makin dalam ini. Enggak. Iya yang dari ini aja yang cicipan pertama Yang namanya ngincipi itu memasukkan sesuatu dari luar ke dalam kan? Iya. Ah, iya. Orang lepeh aku ngomong ngincipi, aku ngomong ngincipi ra dilebono iki. Bohong sampean kono. Mas, awake dhewe pacaran wis suwe mbok diincipi terus diincipi tok ra dilebono ora mungkin.
ini piye ke Apa nih? Bablasan lali. Bu Mas Prapto nggak mau pacaran gitu. Nyicipi dilebokno ya. Ditelan. Ditelan. Iya perenungan. Masa ingat ini harus ketemu. Pernah ketemu. Gimana nanti? Karena orang sering ketemu. Nggak bisa jangan. Jadi orang sering bilang ketemu. Nggak usah direnungkan Kak. Ah, Kalau direnungkan kan yang timbul khayalan. hayalan. Terus lu gimana? Persepsi ya. Persepsi sudut pandang. Ngomong kan? Mungkin. Kalau gitu to the point aja Yats gitu kan. Ya, minta pandangan Pak Andri apa? Apa darling Pak? To the point aja Yats. Nah ini nih ada Nah, nih. ya, nah ini coba. Nah, ada dia nih. Nah, gitu tuh. Jadi itu ada 4 unsur yang jadi satu. 4 unsur yang jadi satu. Tubuh. Kolbu, roh, nafsu, akli, akal. Jadi kita tahu dulu nih kok kolbu itu apa, ruh apa, nafsu apa, aku apa. Kalau itu mau udah isinya itu dagingnya itu. Pak Kaya mau ngasih kuah tadi. Lah iya. Minta. Masa saya yang minta kan nggak enak. Jadi aja minta. Gantian misalnya Pak. Oh, minum aja. Ini jangan ini bukan. Saya hanya ingin membuktikan bahwa masalah ini tidak bisa ditaklirkan. Harus ditalkin. Ditalkin gitu. Makanya ini kan saya ada sekon ngicipi wae. Ngicipi. Katanya dikir itu metodologi loh Pak artinya. Alat riado. Alat riado. Nah, ketika sama ahli dikir katanya dikir itu apa? Artinya tadi ingat, nyebut, oke. Saya kan nggak menyalahkan. Saya hanya nanya yang dikir siapa? Ya, yang ingat siapa? Yang nyebut siapa? Yang dikir apa? Yang nyebut apa? Ya terserah lah istilahnya. Kalau mukmin baitullah. Harusnya begini nih. Ah, ayo gimana? Gimana ayo? Kat. Itu udah nyampe itu Pak Lukman. Coba minta Iya. penjelasan udah nyampe. Gimana tadi gimana? Dia nih dari dia bocorannya. Gimana? Bocorannya gimana? Gimana tadi gimana? Mungkin langsung kepada intinya. Gitu ya. Antara rasa bahagia dan sengsara itu jatuh. Oke. Rasa Rasa darinya tuh bahagia sengsara. yang paling atas begitu tuh, paling atas lah. Kita kelihatan yang rasa bahagia atau sengsara yang kita rasakan itu kan. Itulah kalau kita mau cari rohani kita di situ orang itu. Kalau udah sebahagia udah tenang dah. Sengsara gimana ya? Paling lagi. Enggak itu Iya. tadi yang nyebut Nah, itu kan bagian dari siapa? ujian. Yang nyebut siapa? Yang jika Yang- siapa? Yang disebut siapa? Yang disebut siapa? Yang nyebut siapa? Itu kan berarti. Kata Andri kalau masih nyebut-nyebut Masih jauh. nyebut berarti masih jauh kan gitu. Sedangkan engkau kan kalau mukmin baitullah tuh. Sedangkan itu nggak perlu nyebut kan gitu.
Gimana Pak? Aduh. Ya gimana teman-teman? Apaan tadi? Balik lagi katanya. Balik lagi. Balik lagi gitu ya ke Pak Kiai gitu. Pak Dedi, apa tadi kan saya nggak Iya. dengar. Oh, kata Pak Didi Nggak, gini. maaf, saya emang nggak dengar. Iya, iya, iya. Kan tolong disambungin lah. Rasa, Bang. Rasa. Rasa, ya. Sampean rasa ngomongnya. Jadi kita ambil pendekatan yang paling mudah buat Pak Tarso itu mengerti ruh itu dengan langsung rasa aja. Rasa dirinya itu sedang bahagia bagaimana, sedang sengsara bagaimana gitu kan. Itu yang paling buat kita pakai sehari-hari itu aja kan. Itu. Tentang ruh itu kan. Di dunia gitu kan. Iya. Kalau pemahaman saya ini maaf takut salah ya. Ini kalau pemahaman orang Jakarta itu gitu. Sebetulnya kan ada dua cuman. Lu gua. Iya kan? Lu gua. Tapi lu gua itu supaya nyatu. Intinya kan gitu kan? Jadi apa itu? Lu gua bersatu itu apa namanya? Kita. Bahasa Betawi. Kita. Kesimpulannya gini, Gimana? yang inget lu, yang nyebut gua, apa kira-kira begitu? Udah, barangkali kan pertanyaannya cuma Iya, dua betul, itu. iya. Yang inget siapa? Yang Siapa? nyebut siapa? Bener, betul. Apa yang inget lu, yang nyebut gua gitu kan? Iya. Oh, Mungkin. Iya. Kalau pemikiran saya kan ada dua tuh Pak. Yang ada lu gua tadi itu jawabnya. Ada yang ingat, ada yang mensup. Berarti kan berarti Kalau masalah rasa kan saya nggak tanya yang merasakan siapa, kan nggak ada pertanyaan. Iya. Kan cuma menyebut dan mengingat tadi. Iya. Kita juga nggak mau ngobrol-ngobrol lah. Iya. Yang marahin nanti subuh itu ngobrol-ngobrol. Jadi aku tuh terlalu berisik. Apa ngobrol-ngobrol? Lebar. jadi nggak fokus. Gak bagus. Ya enggak, artinya diskusi itu fokus gitu loh. Iya. Ini temanya lagi ini gitu loh. Iya. Saya nggak mau lari dari tema Pak. Biar nyambung ya. Pertanyaan cuma dua tuh tadi. Pak Tarso menjawab tadi. Udah, silakan. Aku yang menyebut. Gimana tadi? Aku lu itu gimana tadi? Ya lu gua tadi apa maksudnya? Iya, gimana? Tadi Apa lu yang mendekati inget tuh, gua yang mendekati. nyebut, apa gua yang inget lu yang nyebut gitu loh kesimpulannya. Kan pertanyaannya itu, yang inget siapa, yang nyebut siapa? Iya, yang ingat siapa, yang disebut. Ya, yang diingat siapa? Yang nyebut siapa, yang diingat siapa ya. Yang ingat siapa, yang diingat siapa? Nah, gimana? Pak Prapto gimana? Mungkin ada pendapat. Saya kalau nyebutnya tahu. Ya, yang nyebut Yang yang diinget itu yang nggak tahu. kalau nyebut tahu, yang diingat nggak tahu katanya. Nah, Kalau nyebut tahu, yang diingat nggak tahu. yang nyebut, Tahu, siapa yang nyebut itu tahu. terus Yang diingat nggak tahu katanya. Pak Prapto itu. Ya saya nyebut kan bisa lah, ilah. Yang nyebut saya. Iya. Ya cuman kan ya saya dua-duanya namanya dikir. Zikir. Jadi selama ini kita dikir nggak pas dong, karena nggak tahu yang diingat, ya ingat. Ya percuma dikir, dikir tuh ingat. Gitu. hanya menyebut. Nah itu jadi masalah ini, berarti Mm-mm. dikirnya hambar. Iya. Kadang katanya kan kalau inget itu kan pernah ketemu ya kan. Iya. Saya ketemu Pak Lukman saya jadi ingat. Oh Pak Lukman lagi pakai ikat kepala, ya kan ingat. Nggak bisa, Bang. Hah? Kalau ingat nggak bisa. Kalau inget nggak bisa. Bang Andri ngomong kalau inget nggak bisa. Andri malah bilang Pak kalau inget nggak bisa. Terus gimana? Iya. Saya kan nggak tanya, kamu bisa ingat apa tidak? Pertanyaannya yang ingat siapa, yang nyebut siapa, bukan lu bisa ingat apa enggak? Itu nggak ada pertanyaan itu. Yang ingat Siapa yang maksa sama Nyebut dulu? siapa? Nggak ada. Cuma saya nanya, yang ingat siapa, yang nyebut siapa, kan gitu. Iya. Iya, nek Pak Prapto ra iso eling ya ngerti. Ya coba ini. Nyebut iso eling ra iso ya Ngerti. wajar. Pak Prapto kan Yang gitu. ingat siapa, yang nyebut siapa? Yang inget saya. Aku. Ya, aku. Yang nyebut aku. Aku. Ya iya. Itu. Betul. Karena aku nih dari mulutku gitu kan. Iya. Kalamku. Cuman Kalamku. itu diplomatis apa jujur? Jujur. Ya jujur itu kan. Karena iya. Kan pertanyaan cuma diingat sama disebut kan. Iya kan, aku yang nyebut.
Aku yang diingat. Eh? Aku yang ingat. Aku yang ingat. Ini siapa? Saya yang nyebut, gimana? Aku yang nyebut. Aku yang nyebut. Aku yang mengingat. Aku yang nyebut, aku yang mengingat. Ya, udah. Nah, Oke. nah itu ya. to the point aja ya. Ya udah. Yang kita bahas tadi dimensi apa? Rohani. Ada berapa? 4. 4 itu apa aja? Kolbu, roh, Roh, akal, Nafsu. 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 Ada nggak aku? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, antara 4 itu. Akal. Ada nggak aku? Nggak ada. Coba nih. Tuh. Udah nggak ngerti saya. Nih dia dia mikirin aja nih coba aja. Gimana tuh konsep itu? Aku itu ya kolbu, roh, nafsu, akal. Ya betul. Terus Udah. Lanjut siapa lagi tuh? kata Pak Dedi, aku itu ya Empat-empatnya tadi. 4 yang tadi. Eh? Kata Pak Dedi, aku itu ya 4 yang tadi. Yang bilang gitu siapa? Coba buktikan kalau aku yang 4 tadi. Nah, saya aja nggak berani ngomong gitu. Saya nggak berani bilang begitu. Deh, Itu jawab udah, kata itu tadi. Wal awalu wal akhiru wal zuhiru wal batinu. Kolbu, roh, jasad, akal kan itu kesatuan kan. Atau kesatuan punya aku itu kan. Nah, ya mungkin itu aku itu kumpulan daripada kolbu, roh, nafsu, akal itu. Keempat-empatnya itu kumpulan dari aku katanya. Ngaku. Ya. Keempat-empatnya itu kumpulan dari aku katanya. jadi aku itu kumpulan. Kalau kumpulan kami, bukan aku, kami. Kita. 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 Gitu. Bahasa. Saya kalau bicara atas nama kumpulan, kita. Ya kurang tepat, coba lagi yang Kami. tepat. Kami. Yang tepat ya coba lagi. Itu bahasanya itu dikaya. Ada kumpulan itu jamaah. Coba. Hanya kalau saya bicara konteksnya kumpulan, nggak mungkin menanyakan. Kalau kumpulan udah jelas latifatul rubaniyah, nggak ada kata-kata apa. Kan saya udah bilang, Tempatnya itu masih hakikatnya adalah latifatul rubaniyah, bukan aku. Iya berarti. Gitu. Nah, itu udah tahu kan, udah kasih. Cuman katanya mencicipi. Ya kalau saya mau mencicipi kemudian, ya prosesnya kan kalau mau mencicipi kan ada sikap, proses, kemudian katanya kan, jenengan kan ahli dzikir, ya kan? Ya, dzikir itu artinya apa? Ingat dan menyebut. Boleh ingat dan menyebut apa ingat atau menyebut? Ingat dan Silakan. Ya kan? Mau pakai istilah yang atau dan ya silakan aja, nggak masalah saya. Nah, kemudian wajar nggak kalau saya nanya? Ya kan? Kemudian ketika kita dzikir, itu yang dzikir siapa? Yang ingat siapa? Yang nyebut siapa? Kita tidak bahas lagi dimensi lain, dimensi rohani. Yang jumlahnya 4. Kan 4 ini siapa-siapanya kita tahu kan? Tahu nggak Pak? Nah iya, tinggal sebut aja. Yang ingat tuh siapa? Aku. Saya. Yang Nyebut. nyebut siapa? Coba deh, tolong akunya jangan berisik.
Ya kalau tahu ya bilang tahu, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, gitu kan enak. Oh nggak tahu kok mikir. Terus dipikirin apa? Mikirin sesuatu yang tidak tahu. Kalau tahu nggak usah mikir, ngomongnya. Loh, mesti dianggap bodoh kan? Ini kan dari tadi to the point aja ya gitu. Padahal dari kemarin-kemarin saya udah ngajarin gitu sebetulnya. To the point aja ya sekali tadi ceritanya. Tapi karena ini diskusi, ngudoroso, urun rembuk ya, saya nerima lah rembukan-rembukannya. Wah, kalau dipikirin kayak apa, kalau emang nggak tahu ya nggak tahu kan? Tahu aja, iya. Sampai subuh ya nggak tahu. Artinya kan Iya, coba. Iya. saya punya masakan, Nggak ada nih. ada resepnya. Tapi dah. Nah sampai nggak belum pernah merasakan. Kalau tak suruh ngancipi itu kan tujuannya ben apa? Ben ngerti nek rasane ngono. Lah sampean nggak ngerti, mikirin resep saya. To the point. Nah, Ya ini kan? tadi to the point. Nyerah ya. Makanya tak kongkon ngincipi kan gitu. Nah itu kita bahasa yang kan bahasa jujur, apa adanya ini enggak. Bukan diplomatik, bukan. Saya enggak pakai bahasa diplomatik. Karena udah sepakat suruh. Yang mengingat itu kolbu, yang mengingat kolbu, yang Diingat, kolbu, yang mengingat itu kolbu. yang diingat, Roh, ya itu ada dua itu. Kolbu sama roh itu yang main. yang mengingat, yang mengingat, Yang main itu kolbu. yang mengingat kolbu, Ya. yang diingat ruh. Tunjukkan burhannya. Burhan itu bukti-bukti kebenaran. Baik pakai kebenaran melalui dalil akli maupun dalil nakli. Kan harus ada bukti, Pak. Masa zaman membuat pernyataan nggak ada bukti nih, nggak ada alasannya, orang kan alasan itu dalil bukan tak? Ya. Nah, iya, ini loh alasannya. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Betul. Ya kan? Bizikrillah tak mau dulu. Nah, itu. Dia. Ya udah to Ayo the nih, point aja ini ya nih. gitu. Enggak ini nih, biasanya kalau ketemu dia lebih paham ya coba. Gimana tadi? Ya, burhan itu tunjukin burhan. Nah, nih. Nggak tahu. Hah? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu udah give up gitu dong. Nyerah. Nyerah ya. Nyerah. Pak Prabowo gimana? Orang ngerti ya. Ngerti ya. Nyerah ya? Gitu kan. Saya dari tadi to the point aja lihat gitu. Ya, nyerah semua. Nah, nyerah aja. Aku nyuruh ngincipi ngono tak kekno ben diincipi. Jadi ketika dzikir, makanya kenapa dzikir itu dibutuhkan riyadhah. Makanya dzikir itu salah satu bagian dari amalan toreko, wajiban toreko. Artinya apa? Metodologi. Itu. Nah, dzikir itu sebetulnya arahnya. Dzikir itu kan ingat, menyebut. Nah, pertanyaannya, yang ingat siapa? Yang ingat napas. Napas itu kesadaran kita. Dan napas itu yang paling berharga dalam hidup kita. Takdir kita berjalan di atas napas ini. Bukti. Takdir sampean baik atau buruk di atas napas ini. Kalau napas ini sudah berhenti, selesai takdir sampean. Betul? Iya. Makanya harus sadar. Sampean selama ini kan napas nggak pernah sadar. Dan nggak berusaha menyadari napas. Mana nggak pernah bersyukur karena kita masih bisa bernapas, nggak pernah bersyukur. Kita bersyukurnya kalau menerima duit gajian. Memuji alhamdulillah itu habis menerima duit gajian. Kita nggak pernah memuji Allah di saat kita
bernapas ini. Padahal ini berharga karena napas ini jalan takdir kita itu lewat napas ini. Kerasa nggak? Terasa nggak Pak? Ada yang bilang enggak gitu? Ayo coba bilang enggak gitu. Itu. Jadi yang ingat itu napas. Nah, dia yang harus waspada. Eling waspada Pak. Napas memang bisa mengingat. Nggak perlu mengingat napas itu. Karena dia tempatnya ingat. Ingat itu kewaspadaan. Ketika orang ingat, itu nggak perlu mengingat-ingat. Gimana Pak? Jalan aja. Kan napasnya jalan aja. Apa adanya, dia nggak pernah itu. Jalan aja. Nggak pernah ingat-ingat. Tahu-tahu nyampe. Itu dalil bukan? Bisa diterima? Oke. Terus yang nyebut siapa? Zaman kalau sholat gimana? Kalau sholat. Coba seman sholat. Coba Andri kalau sholat coba berdiri terus apa yang kamu lakukan waktu sholat? Berdiri. Ya. Yang tadi coba berdiri. Berdiri. Gimana? Tiga. Ya, diri. Niatnya. Sholli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Itu apa namanya itu? Bacaan Niat. Bacaan niat. Baca niat. Ya, Mengucap. ucap. Apakah niat itu tempatnya di lisan? Kalbu. Dalam Gimana? hati. Nah, gimana niat di dalam hati itu? Sir. Sudah. Nah, apa yang dilakukan kalbumu? Berbicara. Berbicara. Bersuara. Bersuara apa menyebut? Bersuara. Ya, menyebut juga menyebut. Enggak kedengeran ya. Ini kedengeran. Makanya disebut mengucap dengan mulut. Hatimu? Mengucap juga ya. Mengucap. Bersuara. Menyebut. Menyebut. Ya kan? Menyebut dengan hati. Jadi kamu di hatimu itu saya niat sholat isya itu kan menyebut kan? Menyebut dalam hati. Nyebut. Makanya wa mahaluhal kolbu niat itu kene ngucap, hati nyebut, napas meling, jiwamu ingat, nafasmu ingat, paham Pak? Kolbumu nyebut dalam hati. Kok selalu ku sebut dalam kolbuku? Ya. Selalu ku ingat dalam setiap keluar masuk napasku. Kenapa cuma melihat saya seperti itu? Seolah-olah gimana gitu. Mantap itu. Enggak. Kroso ora. Terasa apa tidak? Pak Karno pripun? Ojo malah melototin saya. Berasa apa? Kalau berasa, bilang berasa, kalau enggak bilang enggak gitu kan. Berasa enggak? Berasa dikit. Berasa dikit. Apa? Dikit. Berasa dikit. Nah, emang cuma dikit. Saya juga punyanya dikit, ngapain banyak-banyak? Dikit juga harganya mahal kok, barang berkualitas. Nggak perlu banyak. Tapi terasa kan? Masalah kan rasa itu enak apa enak? Akhirnya mikir akunya berisik untuk nek ora enak disebut ora, nek enak sebut enak ngono tok, tidak mikir itu. Katanya terasa dikit. Walaupun dikit kan terasa. Ya sedikit enak atau sedikit ora enak, ya memang barangnya cuma sedikit kok. Tapi yang terasa gitu misalnya ya kan. Enak kok enak gitu, nek ora ya ora ngono ae. Wong sampean iso ngono, enak ora ngono ae lho gampange.
Nah, enak. Udah. Ya. Oke ya. yang ingat nafas. Ya. Dan yang di kitab suruh ingat nafas nanti. Ya. Nanti saya tunjukkan dalilnya. Yang nyebut kalbu. Ya kan? Kata Pak Prapto ingat tuh nggak bisa. Karena nggak pernah menyaksikan. Apa benar kita tidak pernah menyaksikan? Nah, lupa. Pernah nggak kita menyaksikan? Pernah. Ciptaan. Pernah lupa tapi. Pertanyaannya pernah nggak menyaksikan? Pernah. Nah, Nah iya. Kapan? Petunjuk. Dulu banget. Di mana? Hah? alam arwah. Di? Arwah. Arwah. Alam arwah. Di apa? Di alam arwah. Di alam arwah. Berarti kita bentuknya apa dulu? Ruh. Ruh. Tadi kita yang bicarakan dimensi apa? Rohani, ruh. Ruh. Ruh itu urusan siapa? Allah. Tuhan. Kita diberikan cuman banyak apa dikit? Dikit. Berarti ruh kita menyaksikan kan? Iya. Jadi yang menyaksikan siapa? Ruh. Kalau nggak menyaksikan nggak mungkin zaman bilang ingat. Mana? Halo. Kalau nggak pernah menyaksikan nggak mungkin ada zikir. Dan ketika ruh kita menyaksikan bala sahidna, tujuannya Allah apa? Antakulu yaumal kiamati inakunan hada gofilin. Supaya kalian nanti ketika kamu bangkit kesadaranmu, kamu mengatakan aku lupa. Nggak boleh. Kenapa? Nggak mungkin Allah suruh ingat kok orang nggak menyaksikan. Jadi yang menyaksikan siapa? Ruh. Nah iya. Halo. Kurang dalil? Apa malah tak serah no dalil? Kurang dalil, kurang burhan, apa kira-kira apa? Ah, bisa dirasakan nggak? Saya yakin kalau punya perasaan, masa orang kerasa sih. Kita udah bicara dimensi lain loh ya. Oh jadi pikir, gak kepikiran kan men? Mikir orang ketemu gitu mau. Ini bukan urusan pikiran. Ini urusan pengalaman. Pengalaman, penyaksian, kesadaran. Ini nggak bisa ditalentkan Pak, nggak bisa diajarkan Pak. Harus dialami. Makanya harus ada riado, ada mujahadah, ada suluk, itu kan itu metodologi dalam tarbiyah, dalam proses pelatihan dan pendidikan. Boleh nggak saya nanya sekarang? Sampan kan udah tak suruh nyobain, ngincipin, tinggal satu kan? Ya kan, mungkin nek pedes ya kowe ngrasakno cabene, nek asin ngrasakno gareme, nek legi mungkin ngrasakno ono zat gulane. Nah, saiki akalmu ngapain? Akalmu. Tafakarun. Nih. Maka engkau tidak menggunakan akalmu. Mana ayatnya Pak Lukman? Berarti Akal tadi. akal tadi Tafakarun. membenarkan Pak I. Engkau tidak menggunakan akalmu. Akal berarti membenarkan. Membenarkan. Realitinya juga Tidak mau. Banyak kan orang yang ngakal-ngakalin orang itu orang nggak bener.
Yang suka ngakal-ngakalin orang tuh orang nggak benar. Apalah tapi luwur. Kalau akal membenarkan ya buktinya sing do ngakal-ngakali wong ya orang belakang. Itu kan ya kan harus difaktakan. Akal itu membenarkan gitu ya. Loh, kalau akal itu membenarkan, yang tukang ngakal-ngakalin orang itu orang berakal, Pak. Ya kan? Nah, di syuting Pak Tarso yang lagi mikir. Kalau dia mikirnya pakai ini, udah mikirnya pakai. Saya yang ini. Adik. Ya, namanya diskusi. Nerang ini orang diskusi ya, ceramah. Belakang doyol. Hah? Di Oh ini ya, dicek ya. Oke. Jadi kolbu itu, Didik malam ini tuh. kolbu mengucap, Kolbu mengucap, nafas mengingat, nafas mengingat, ruh jadi saksi, menyaksikan. ruh menyaksikan. Ada. Kira pakat nggak? Kan begitu tadi. Kan Iya. begitu. Ya kan? Nah, Nah, penjelasannya. akal ngapain? nah, gini baru akal saya deh, yang nyusun akal. Gimana? Tadi kolbu yang mengucapkan. Tunggu. Nyebut. Ya menyebut, bahasanya Pak Didi menyebut, kolbu menyebut, nafas mengingat, ruh menyaksikan, akal ngapain? Belum. Belum, akal belum Pak, belum jawab, belum. Pak Tarso, akal ngapain? Wah, ya itu tadi membenarkan. Iya. Akal membenarkan. Nah, Kalau- saya tanya, Hmm. saya pertegas, ya pernyataan Pak Tarso akal membenarkan. Kalau memang akal itu membenarkan, kan yang suka ngakalin orang juga orang-orang berakal. Harusnya kita malah harusnya membenarkan, bukan malah ngakal-ngakalin. Kalau akal itu membenarkan, kan yang suka ngakal-ngakalin orang berakal. Pak. Itu kan Nah, itu akal. terserah kalau sampai punya argumentasi yang kuat, ini buktinya kalau akal membenarkan. Gitu. Ayatnya tadi. Hmm. Apa ayatnya? Alladzina Alladzina yaqulu Allah qiyaman dan dan wa ala junubihim. Enggak, saya nggak menyalahkan Pak, nggak menyalahkan. Misalnya sampai punya argumentasi ini dasarnya ini, ya kan? Kita bukan saling menyalahkan dan kali itu, Pak. Kata Andri kan ya. Patah. Andri kan. Nah, Susah nih. Nah, ini ada dia ngomong dah, ini dia ngomong. ya gimana? Gimana, Pak? Enggak, aku mau nanya dulu nih. Lah kok nanya? Iya, Mak. Nanya dulu, Pak. Iya. Ente yang tahu. Akal itu diberi pas kapan? Akal Kita- diberi kapan? Pas kita apa itu? Pas di janin gitu. Kalau menurut ilmu fikih ya, gitu. Akil balik. Iya, kita pas diberi akal tuh kapan gitu. Ya ketika kita bisa menggunakan pikiran kita. Nah, terus ada pertanyaan pada saat kita waktu itu berjumpa dengan Allah, Heeh. kan udah berjumpa. Ya. Sampai sekarang kan kita juga nggak pernah ingat, lupa, ya kan? Apakah waktu itu sudah diberi akal gitu? Makanya kan nggak bisa mengingat kita sampai sekarang. Sampai sekarang nggak bisa ingat. Iya. Apakah kita sudah diberi akal? Ya pas saat kita bertemu gitu kan, Iya. alastu birobikum gitu. Nah, pertanyaan Pak Yai, akalnya ngapain gitu? Makanya ini kan ada itu ya kan. Ya kalau tadi kan jelas ya, Heeh. kan 4, Akalnya ngapain? yang 3, ya, yang nafas mengingat, kolbu menyebut, ruh menyaksikan, Menyaksikan. tinggal akal kan satu, Iya, iya. ngapain? Itu benar. Masa iya sih cuma minta satu aja kan Iya. katanya udah ngerasain. Itu kan maksudnya gitu tuh. Iya. Siapa yang jawab ini? Itu. Nyerah. Nyerah, ya. Pak, tolong mau jawab. Akal ngapain jadi? Itu kan, itu tadi katanya juga. Ada istilah akal diskusi apa?
Akal diskusi. Iya. Oh, Akal akal diskusi diskusi, katanya. Pak. Katanya akal diskusi. Akal diskusi gitu ya. Bukan Iya. diskusi. Diskusi Itu ya kata Pak katanya. Deddy barusan. Diskusi dengan Allah katanya. Pantesan kalau sholat diskusi terus. Karena ada istilah diskusi itu akal itu. Nah, berarti apa dia tuh? Istilah diskusi itu apa tuh? Apa sebagai eksekutor Kalau saya gimana buka nih? ini Pak Lukman, Hmm. tentang ayat-ayat yang tentang akal. Akal, oke. Iya, beda Itu ini. banyak sih. Iya. Yang kemarin tadi tafakarun, takwilun, kemudian terus banyak sih. Terus Al-Baqarah, Al-A'raf, dan sungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia mereka mempunyai hati tapi Nah, itu makanya bisa menyimak. digunakannya untuk memahami ayat Allah. Mengeluh doang. Akal itu. Terus Al-Imran dia Karena tetap ruh punya mengingat dia. Allah sambil berdiri Iya, baru duduk dikasih pasti jadi. dalam keadaan berbaring dan Belum mereka dikasih minta juga. tentang ciptaan langit dan bumi. Belum ini ya didanin belum. Al-An'am, demikianlah itu perintah kepadamu supaya kamu memahaminya. Itu urusan akal kan? Akil balik. Kan jadi orang kan? La'alakum taqilun, Akil balik jadi orang. afala taqilun. Itu istilah akil balik kan? Iya. Akil udah sampai, akil itu udah jadi orang tuh. Udah jadi bentuk jadi orang. Oh bisa terang. Wih, dia udah dapat jawaban nih kayaknya. Bocorin dong. Aplikasinya jadi akal, jadi akal yang sebagai eksekutornya gitu akal itu. Iya. Pelakunya akal, pelakunya. Pakai bahasa kira-kira gitu. Nah itu. Apakah kita dulu pas menyaksikan sudah diberi Akal, kemampuan buat, lalu dia langsung bertindak ke ya kan? afal. Arkanya langsung sesuai dengan akalnya lah. Bagaimana akal itu? Gimana akal? Akal menggerakkan akal. Ya potensi akal. Akal ngapain ya? Kalau saya coba urun rembuk bisa jadi saya salah. Bisa jadi saya salah. Iya. Akal itu berpikir, akal itu merasakan, akal itu menyadari. Jadi setelah hati menyebut, Nafas nafas mengucap. mengingat, kemudian ruh menyaksikan, kemudian ada bagian dari kita yang menyadari bahwa ini nafas, ini hati, ini persaksian kita, gitu kan? Ya itu akal menurut saya. Kerjanya akal dia menyadari, dia berpikir. Itu. Buat sadar. Iya. Akal itu piranti berpikir. Iya emang syarat orang berimannya yang pertama akal. Akal. Kalau nggak punya akal nggak diwajibkan beriman. Iya. Punya akal berarti kan sadar. Sadar. Iya. Iya. Sedangkan sadar itu tertinggi. Nah, akal itu fungsinya menyadari. Sadarnya ya membenarkan apa yang dia saksikan, yang dia sebut, yang dia ingat dia membenarkan. Kan ya kan? Iya. Jadi kayak semacam eksekutor lah. Dia udah menyaksikan, menyebut, terus ini akhirnya membenarkan. Saya Membenarkan. bersaksi gitu. Kayak semacam syahadat itu. Bukan begitu ya? Kayaknya loh. Ini kan kita gitu kita baru merasakan akal kita yang merasakan Memikirkan. Akal piranti berpikir, Pikir. menyadari. alat untuk berpikir, Ini ada ayatnya di situ. alat untuk diskusi. Iya, untuk diskusi apa? Al-Baqarah. Hmm. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang bahtera yang pelayat berlaut membawa apa yang digunakan oleh manusia supaya berasal dari langit berupa air Tentang akal, Pak. lalu dengan air Dari dalil itu lalu air itu dia hidupkan bumi sudah mati dan dia sebarkan di bumi segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan bicara Allah bagi kaum yang memikir akal. Jadi kalau dia dibilang akal itu eksekutor,
kumpulin aja, namanya urunan kan untuk dikumpulin. Akal itu Iya. akal tadi eksekutor kalau kami pikir. Ngapain tugasnya si akal ini? Sebenarnya kumpulin aja. Eksekutor. Eksekutor jadi Penggerak. pelaku Penggerak. penggerak yang menentukan ayo ngaku ayo enggak itu akal itu kan katanya kan kerentak hati itu baru kerentak ya setelah kerentak di hati sini masuk ke akal dan akal itu mau jalannya apa enggak dia eksekutor utama. Kalau menurut saya simpelnya ya akal itu yang berfungsi untuk berpikir. Ya berpikir di sini kan mau jalanin apa enggak itu berarti kan eksekutor ya. Kerentak udah ada nih, tek begitu naik ke akal diskusi bisa jadi bisa enggak Berwarna. Oh, kan bukan begitu diskusi dulu di otak di akal kita kerentak udah ada sih cuma ya gitulah ya, tapi intinya nyerah lah gitu. Ini nyerah. Intinya nyerah. Nyerah ya. Intinya nyerah kalau saya udah. Ini agak berat ini. Oke, gimana Bang? Ya nggak ketemu dah. Belum ketemu. Belum. Nyerah. Kang Didi gimana? itu sama ngeliat penggerak apa Eksekutor. Akal Moderator. eksekutor. Moderator. Eksekutor. Eksekutor. Jadi dia Pernah bisa nggak kalau bisa saya bergerak ini. Apa? Kira-kira Iya. pikir. Berpikir. Hati Oke. di sini kan cuma niat. Kerentak. Bisa saya mau ke rumahnya Jika udah punya akal, udah punya orang gila kan kebanyakan udah nggak bisa mikir. Kan jadi enggak Oke. ya udah jalan tadi itu. Eksekutor Nggak punya penggerak. akal. Oke. Jalan enggaknya tergantung akal. Jadi kesimpulannya Pak Tarso sama Pak Dedi, Pak Dedi sama Pak Tarso sama nih, eksekutor. Eksekutor. Akal ngapain? Iya. Eksekutor. Penentu Sebagai penentu. kebijakan. Penentu kebijakan. Apa? Akal itu Eksekutor. ngapain? Akal itu eksekutor, Pak. Penentu kebijakan. Penentu kebijakan. Tuh. Ya. Pak Prapto menjawab bahwa akal itu berpikir. Ya, begitu ya. Karena memang fungsinya berpikir. Akal apa? Berpikir, Dikir tuh inget kan? Berpikir. berpikir. Oh, berpikir. Berpikir. Akal itu berpikir. Tuh. Ya. Ente apa tadi? Akal itu berpikir. Sadar. Sadar ya ada. Oke, ya ada. Orang disebut berakal itu di Quran sebenarnya ulul albab. Ulul albab. Ulul albab itu hasil dari proses zikir dan tafakur, zikir dan berpikir. Ingat dan berpikir itu baru ulul albab orang. Jadi akal itu nggak berpikir. Justru dia itu buah dari zikir dan tafakur. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru. Mungkin otak kita itu ngapain? Berfungsi untuk berpikir ya. Itu ya. Ya. Ini bukan nggak nyalain, enggak, hanya klarifikasi aja. Penggerak. Oh. Ya. Orang yang berakal gerakannya pasti positif. Kenapa yang banyak negatif itu orang yang banyak akalnya. Akal. Kan akal itu tadi udah buah dari zikir, ingat, nyebut, mikir, baru ulul albab, orang berakal, ya kan? Gitu. Udah nih, masih mau dijawab lagi bukan nih? Iya, belum ketemu, Pak. Enggak. Udah deh. Ya, terserah, akal kalau ngapain? masih mau didiskusikan ya monggo, saya enggak perlu itu kan. Lama-lama Pak menyadari. Akal itu ngapain? Akal nyadari kayaknya. Sadar kalau dia itu bernafas, sadar kalau dia itu menyebut, sadar kalau dia itu menyaksikan. Bener ya. Itu. Albab. Jadi fungsinya akal itu menyadari. Iya. Iya, udah. Itu saya, bisa jadi saya salah. Udah masuk gitu. Menarik itu, menarik itu. Masih. Monggo Pak Yai, udah nyerah nih, udah nyerah udah. Enggak loh, saya kalau memang kalau nggak ada masalah ngapain ke sini kan gitu. Iya. Artinya masalah udah selesai. Hmm. Saya simpel aja.
Saya nggak akan lari dari tema. Tema yang kita bahas tentang dimensi rohani udah saya jawab lah. Saya yang dikasih tahu cuma dikit, ya udah kita coran dikit. Bla 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 bla. Nah, ada season A, ada season 1, season 2, season 3. Season itu tadi season yang paling belakangan adalah season ngincipi. Sepakat kan? Iya. Ingat nggak? Iya. Season yang belakangan. Saya belum bilang terakhir karena saya juga nanti membatasi. Season yang paling belakangan adalah season ngincipi. Ya kan, Pak? Oke. Ngincipi itu biasanya gini, Pak. Saya woro-woro kan jenengan. Pak, aku nyembelih asu, nyembelih kucing itu rada umum ya. Kucing lah, asu umum lah. Nah asu aku ya tahu kok. Ya mangan apa? Jenenge apa RW apa gitu. Sengsiu. Aku tak woro-woro yang belum pernah diumumkan gitu. Enggak, yang nggak umum kan kita lagi ngobrolin hal yang nggak umum soalnya. Nah, aku bicara pakai contoh yang nggak umum. Pak, aku harap beleh kucing. Dengar ya? Dengar. Ketika Saman dengar omongan saya, Saman bisa nggak menyebutkan seperti saya, bilangin orang, bilangin orang. Dad, Pak Warto harap beleh. Bisa nyebut kan? Bisa. Bisa ingat nggak? Bisa. Ingat Pak Warto harap beleh kucing. Tapi kalau suruh nginget beleh kucingnya piye belum. Karena baru Masih. belum menyaksikan. Terus sampai penasaran, masa iya kucing dibeleh umpamane. Piye carane beleh? Terus sampai menyaksikan kan? Iya. Menyaksikan dong. Iya. Karena menyaksikan bisa menjelaskan dengan sebutan-sebutan dan zaman bisa ingat bagaimana awalnya kedua bisa. Berarti sudah menyaksikan, sudah menyebut, sudah ingat. Iya. Belum merasakan dong? Iya. Udah merasakan belum? Belum. Kenapa? Belum dicipi. Kurang mateng. Oh, mateng. Mulai arep kucing tak boleh langsung kok pangan mentah-mentah. Iya. Bisa dipahami kan nih Pak? Udah. Mungkin jenengan nanya, harus dimasak apa Pak? Aku tak masak oce-oce misalnya. Bingung nggak zaman? Bingung nggak? Ya nggak tahu oce-oce apa. Nggak pernah kan, orang umum memasakkan oce-oce. Nggak suka-suka saya udah yang masak. Iya. Tak masak Pak. Tak masak. Terus Pak, iki wis mateng. Ning mung saithik. Mung Saite. cuma sedikit. Tapi ngincipi ya, tapi seorang dikit aja gitu. Saya lari dari tema nggak? Enggak. Dari awal sampai akhir nggak lari tema kan? Nyambung kan? Nggak ngelantur kemana-mana kan? Aku mulu berisik ya ngelantur. Tetap kan sistematis kan? Terstruktur kan saya bicara. Oke. Ini Pak, incipin dengan seorang dikit. Udah ya? Pak Lukman tuh, wah sedep banget nih, kamu ini belum pernah saya merasakan ini. Gimana? Wah lebih enak dari gulai, lebih enak dari tongseng sate aja kalah, tengleng kalah, rica-rica kalah, suike kalah misalnya. Pokoknya terus yang lain, iya memang sepakan nggak enak kok, wah enak banget. Sudah? Nah. Enak? Banget. Ingat enaknya? Ketika saya ingat ini enak banget terus keingetan terus nggak? Iya. Karena enak banget dan belum pernah merasakan makanan seenak ini. Ya, mikir nggak sampean? Mikir nggak? Iya.
Mikir nggak? Mikir. Kapan aku iso mangan iku? Tapi sampean belah dhewe kan rawani. Eling mikir, eling mikir, eling mikir. Terus duwe akal nggak? Ben iso mangan ngono neh. Gampang akalin Mbak Warto ae. Kayak duit kon boleh kucing. Misal akal bukan? Karena sampean apa? Kepengen makan nanti masakan kucing kan? Iya. Betul nggak? Ada nggak semangat untuk bisa makan? Iya. Ada nggak semangat untuk bisa makan? Ya. Berusaha untuk menggunakan akal bagaimana caranya untuk bisa makan nggak? Nah, dari mana akal itu dia punya? Karena dari ingat dan berpikir. Jadi akal ngapain? Ketika roh menyaksikan, kolbu menyebut, nafas kita ingat, akal ngapain? Zaman tahu roh itu apa? Nur. Nur ilahi yang cuma. Nur ilahi itu ketika menyaksikan itu nur ilahi memancar ke dalam kol. Enggak, kita dari awal sepakat bicara dimensi lain loh. Aja dimujasimakan. Kalau saya membuat contoh kucing, itu contoh yang dibeli Pak Warto kok. Roh itu nur kan? Roh itu yang nur. Cahaya. Nur apa? Nur ilahi. Memancar ke dalam kolbu. Dengan catatan kolbunya bersih. Sehingga pancaran itu cahayanya memancar dengan terang. Karena terang, sebutannya cetono kemudian. Ketika kita terang, bisa Lukman, bisa apa itu? Cetok nggak? Iya, cetok. Karena terang. Dia bisa nyebut dengan jelas. Nah, oke ya. Dari pancaran nur ini, ingat terus lah, udah pasti. Ya, nafas itu ingat lah. Justru karena nafas yang ingat terus, nafas lah yang dorong-dorong bagaimana saya kepengen banget makan itu. Itu urusan nafas, karena dia yang ingat terus. Sampai kalau ingat cewek sampan terus pengen ketemu nggak? Iya. Kalau disuruh ngincipin mau nggak? Mau dingin gitu ya. Gampang. Jadi yang kepengen itu siapa? Nafas, karena dia yang ingat. Bisa dipahami Pak? Terstruktur kan? Nah, nur ini memancar gitu loh ke akal. Akal itu menerima pancaran nur tadi. Makanya ketika akal itu menerima pancaran nur tadi, sedangkan itu adalah nur ilahi, dia akan bergerak Pak. Menggerakkan seluruh tubuh ini untuk melakukan sesuatu yang nikmat, yang baik, yang keren itu. Buah dzikir dan tafakur. Nah, itu. Nah, ketika pancaran nurnya ini terang Pak, kita tahu kebenaran. Ketika ini kegelapan yang ada, sebenarnya gelap itu nggak ada. Yang ada Pak, ketiadaan cahaya. Itu tuh. Sehingga akalmu nggak berfungsi. Kenapa? Nggak menerima nur itu. Gimana? Ini namanya petunjuk. Makanya dalam aktivitas yang baik, ibadah mana kan? Ibadah itu kan syaratnya harus berakal. Kalau korupsi syaratnya berakal nggak? Ada nggak syarat rukun korupsi? Syarat sahnya berakal tuh. Tapi yang syarat sahnya sholat, satu Islam,
2 berakal balik. Mampu melakukan. Syarat sahnya puasa Islam berakal balik. Jadi kalau ada orang nggak puasa nggak usah sudut. Karena syaratnya berakal, mungkin nggak berakal. Berakal Pak, sehat kok. Belum balik, kan gitu. Ya kan? Udah balik Pak, orang udah jenggotan, mungkin bukan orang Islam, kan begitu. Atau bukan orang beriman, kan bisa juga. Makanya akal itu Pak, syarat. Karena iya. Dan itu khusus untuk ibadah. Makanya ibadah sampean akan menjadi kelam. Karena satu, tidak menyaksikan. Betul nggak? 2, hatimu ya ora nyebut. Napasmu wae wis ora kelingan. Akalmu gentayangan. Iya. Sahun apa enggak? Iya. Nggak bisa menerima nur ilahi. Inilah yang sedikit. Sedikit tapi banyak ini. Banyak kali. Inti hidup ini malah. Hah? Inti hidup. Banyak ini. Inti Apa coba yang benar kamu itu? Inti Inti hidup katanya. Intinya Inti hidup. hidup. Intinya hidup. Intinya? Hidup. Kajian ini adalah inti hidup. Oh, kajian ini intinya Inti hidup. kesimpulannya. Iya, monggo. menurut Pak Tarso. Mau sampai apa-apa nggak apa-apa. Yang penting saya punya sedikit, saya udah bagikan seorang dikit. Aku nentek kurang duit. Boleh nih. Kayak di kongkol itu. Bukan saya pelit tapi tak eman-eman lah. Emang. Enggak, yang penting setelah zaman menyaksikan, setelah bisa nyebut, setelah ingat, saya yakin kalau malam ini sinar yang mantap lebih baik dari 1000 bulan. Amin. Cuman masalahnya habis ini gumregah apa enggak? Kalau enggak, memang teman enggak ada keinginan untuk baik. Udah intinya itu aja. Tapi kalau sampai keinginan teman enggak baik, nanti enggak baik 1000 bulan. Tapi baik 1000 bulan. Kita bicara nur kok ini. Gampang? Ramadan kok. Katanya Lailatul Qadar itu adanya di Ramadan. Baca Jain Anggal Namu. Riwan. Jadi kesimpulannya akal itu ngapain Mbak Yai? Ya, Kesimpulannya akal itu ngapain? menerima nur. Cara ilahi. menerima nur ilahi. Ya, makanya orang tidak akan berakal karena tidak menerima pacaran itu. Kenapa? Dia nggak nyebut, dia nggak dikir, dia nggak tafakur. Sampai di situ. Nggak pernah kepikiran, anak ada kebaikan kok nggak kepikiran. Gimana mau ada akal? Makanya akalnya nggak berfungsi. Tua nih kayak cah cilik, kayak mau ngurung balik. Mana ngurung balik mulai ibadah apa bu? Makanya nggak berakal, nggak ngapa-ngapain. Justru akal itu menerima nur sehingga dia ngapa-ngapain mergo padangnya lebih padang ketimbang 1000 bulan. Bulan 1 aja madangi jagat, apa meneh bulan 1000. Masih kurang Pak Rumen. Jadi nur itu ngapain? Dia itu yang menerima pancaran nur itu. Makanya harus lillahi. Itu kenapa ini yang memancar itu nur ilahi. Makanya sama disuruh dikirnya itu la ilaha illallah jadi kuncinya. Jadi meta, betul nggak? Kalimat itu hakin, alaiha nahya, wa alaiha namut.
balehanu asu insyaallah taala minal aminin aman birahmatillahi wa barakatuh baru innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima baru Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Biasanya habis gitu tutup doa. Ya kurang masih. Alhamdulillah. Jadi ngapain? Menerima cahaya. Makanya yang dihitung untuk ibadah kepada Allah yang berat supaya bisa lillahi. Lu sampean aku berakal kok ora iso lillah. Bukan gelap, ketiadaan nur tadi yang memancar. Kenapa? Ketutup sama aku berisik. Kurang jatuh? Ya udah itulah sedikit yang dapat saya. Oke. Udah 2 jam Katanya lebih. dikit kan, aku mesti kentean aku. Sedikitnya 2 jam Pak Yai. Sedikitnya 2 jam ini loh. Dikit? Sedikitnya 2 jam ini. Dikit dari jam. Masya Allah. Iya. Itu saya sama boleh nerima, boleh kok Iya. hanya berusaha. Kita Gimana rekan-rekan teman-teman nih? Cukup jelas ya. Kalau masih penasaran besok kita lanjutin nih, ya. Oke, ini menarik nih, menarik apa tahu ya? Menarik gitu. ya artinya jangan jadi orang baik dadakan karena Ramadan. Betul. Semua bulan itu istimewa di sisi Zat yang maha istimewa. Paham ya? Iya. Nah iso itu Ramadan Bulan. setahun. Ojo dadakan. Iya. Ora iso ah. Nek perlu nang negara Cina. Nek urung mati aja Reno. leren. Nah, tutup 2 jam lebih. Oke. Terima kasih teman-teman, Pak Yai, terima kasih ulasannya yang panjang, lebar, mendalam, mendasar. Ya banyak pencerahan malam hari ini ya. Semoga apa yang kita dengar menjadi opini yang baik, apa yang kita lihat menjadi perspektif yang baik. Dan semoga Allah berikan kita kuah ilahiyah, ilmu laduniah, agar apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita bisa jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kurangnya, jika ada salahnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.